saya ayat genap dan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan baca ayat ganjil. Sudah dapat semua? Haleluya. Dengan judul perikop 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Judul perikop ini adalah 2 macam dasar. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan ada 2 orang yang mendirikan rumah. Yang pertama di atas batu dan yang kedua mendirikan rumah di atas pasir. 2 orang di dalam firman Tuhan ini dikatakan dia sama-sama mendengar firman Tuhan. Memang di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran akan Kristus. Tetapi di dalam Yakobus 1 ayat 22 di situ dikatakan hendaklah kamu menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. Dan orang yang mendirikan di atas batu ini dia mendengar dan melakukannya. Tetapi orang yang mendirikan rumah di atas pasir, dia hanya mendengar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang 24 dikatakan dia mendirikan rumah di atas batu. Batu di sini bukan hanya sekedar batu biasa ya, batu bata atau batu batako. Tapi batu di sini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani ini adalah Petrus atau batu karang. Batu karang di sini di dalam 1 Korintus 10 ayat 4c dikatakan batu karang itu ialah Kristus. Batu karang itu ialah Allah. Batu karang itu ialah firman Tuhan. Jadi bagaimana dasar atau pondasi kehidupan iman kita? Apakah kita mendirikannya di atas batu? Apakah kita mendirikannya di atas pasir? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kebenaran saat kita membangun segala sesuatunya di hidup kita, saat kita membangun iman kita pada dasar atau pondasi yang benar. Yang pertama kita mau lihat di pasal yang 2, di pasal 7 ayat 24 dikatakan yang pertama adalah kalau kita mendirikan segala sesuatunya pada dasar yang benar, kita adalah orang-orang yang bijaksana. Di ayat 24 dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Kalau kita mendirikan segala sesuatunya, mendirikan iman kita pada dasar yang benar, kita adalah orang yang bijaksana. Kita mau mendengar, melakukan firman Tuhan. Orang yang bijaksana bukan hanya mendengar, tapi dia mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang bijaksana juga dia dapat mengambil keputusan yang tepat saat situasi tidak baik. Nah, saat ada proses, saat ada pergumulan, saat ada tekanan, masalah, orang yang suka merenungkan firman Tuhan, orang yang bijaksana, orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia akan memiliki respon yang benar. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah firman Tuhan, bukan cacian atau makian. Di dalam ayat 26 dikatakan orang bodoh hanya mendengar, dia tidak mau melakukan.
Coba kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 17. Kita buka firman Tuhan kita. Efesus 5 ayat 17, saya akan bacakan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, jangan jadi bodoh atau bebal. Dikatakan firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau di hidup kita. Orang bodoh itu tidak mengerti apa yang Tuhan mau di hidup kita. Orang bebal itu tidak mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah dasar atau pondasi yang benar di dalam hidup ini. Karena hidup sebagai orang yang bijaksana, dia mau mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, orang yang membangun segala sesuatu yang pada dasar dan pondasi yang benar, itu akan membuat kita menjadi orang yang kuat, membuat kita menjadi kokoh. Di dalam ayat 25 saya bacakan di sini, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Nah, kalau kita mendirikan segala sesuatunya di atas pondasi yang benar, di sini dikatakan maupun hujan datang, banjir datang, tapi rumah itu tetap berdiri kokoh. Rumah itu tetap kuat. Membangun pada dasar yang benar, walaupun menghadapi tantangan, rintangan, masalah apapun, badai hidup apapun, kita akan tetap berdiri kokoh. Karena firman Tuhan hidup di hidup kita. Nah, Tuhan tidak pilih-pilih, Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak mengeklusifkan setiap orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak akan punya masalah, tidak. Tetapi yang membedakannya adalah saat seseorang itu memilih dasar atau pondasi yang benar, ia akan tetap kokoh, dia akan tetap kuat saat badai datang. Tetapi orang yang bodoh, orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar yang tidak benar, dia akan rubuh. Di dalam ayat 27 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini orang yang mendirikan pondasi atau dasarnya pada dasar yang tidak benar, dia datang hujan, datang angin, dia akan roboh. Nah, apapun masalah kita, kalau kita berada dalam pondasi, berada dalam dasar yang benar, pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Terus pandang dahsyatnya Tuhan Allah kita, dia akan bekerja di hidup kita. Dan yang ketiga, saat kita membangun dasar, membangun segala sesuatunya pada dasar dan pondasi yang benar, yang ketiga, kita akan mampu menghadapi ajaran-ajaran yang tidak sehat atau ajaran yang tidak benar di dalam hidup ini. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 19, kita mau buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Bacakan di sini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, hari-hari ini akan ada banyak atau bahkan sering kita jumpai ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang tidak benar. Tetapi milikilah pondasi
atau dasar yang benar di dalam hidup, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan. Masalah apapun, pergumulan boleh datang, tapi kita tidak bisa diombang-ambingkan. Oleh sebab itu seringlah membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga setiap kita mengetahui kebenaran Allah, setiap kita mengerti kehendak Allah. Dan yang keempat, kalau kita membangun segala sesuatunya pada dasar yang benar. Dasar atau fondasi yang benar ini ialah berhubungan dengan upah. Upah yang akan kita terima. Kita buka di dalam 1 Korintus 3 ayat 14. Saya akan bacakan. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika kita tahan uji, kita akan mendapatkan upah. Setiap kita akan diuji oleh Tuhan, akan mengalami ujian, mengalami berbagai goncangan. Tetapi kalau kita membangun segala sesuatunya pada dasar atau pada fondasi yang benar, di dalam ayat 24 dikatakan kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau membangun dasar itu di atas batu, melakukan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu sama halnya kita membangun rumah di atas dasar emas, di atas dasar perak dan permata. Saat Tuhan menguji kita dengan api, maka bangunan itu akan tetap berdiri kokoh dan kuat. Emas itu akan semakin berkilau, permata akan semakin berkilau. Tetapi beda dengan kalau kita membangun dasar atau fondasi yang tidak benar, yang tidak kuat, membangun fondasi di atas dasar pasir atau di atas dasar yang salah, di atas jerami atau kayu. Itu kalau ujian datang, kalau Tuhan menguji dengan api, itu akan hancur. Tidak ada yang tersisa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Upah yang dimaksud di sini adalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atas hidup kita kalau kita meletakkan hidup ini pada dasar atau fondasi yang benar. Di dalam Ayub 23 ayat 10, ayat yang terakhir, kita mau baca sama-sama. 1 Ayub 23 ayat 10. 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun permasalahan pergumulan hidup yang kita hadapi, letakkan hidup kita pada dasar atau fondasi yang benar di atas dasar firman Tuhan. Meletakkan hidup kita pada Kristus, pada batu karang yang teguh. Kita mau mendengarkan, melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, maka kita akan timbul seperti emas. Di dalam Ayub 23 dikatakan, aku akan timbul seperti emas. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati dan firman Tuhan saya serahkan